Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Dini Yulianti. Marilah kita ucapkan rasa syukur terhadap nikmat sehat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Mari kita simak materi. Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran diartikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah atau suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terjaga dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran. Ia adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semua telah tercover di dalamnya, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, yang berhubungan dengan manusia, hablum minanas, alam lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, ilmu umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dipandang dari sudut ilmu filsafat, ilmu pengetahuan terbentuk karena manusia berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan disertakan alat untuk berpikir. Dengan akal dan pikirannya, manusia membangun peradaban dan menghadirkan ilmu pengetahuan. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Al-Quran demikian menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab suci yang lain. Sebagai bukti, Al-Quran menyifati masa Arab pra-Islam dengan jahiliyah atau kebodohan. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Ayat-ayat Al-Quran merupakan petunjuk manusia, tidak saja untuk kehidupan akhirat, namun juga untuk kebaikan kehidupan manusia di dunia. Membuka dan membaca mushaf Al-Quran, kita akan menemukan ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam dunia ini. Tidak kurang dari 700 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Dan berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah ulama-ulama pada abad ke-8 sampai 10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada riset dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan, dan mengimplementasikan dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu Ibnu Sina. Beliau telah mengembangkan berbagai metode pembedahan manusia. Dialah sang bapak kedokteran modern. Karya monumentalnya adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa menjadi Canon, menjadi rujukan utama dunia kedokteran sampai abad ke-19. Yang kedua yaitu Al-Jazari. Beliau dikenal sebagai penemu konsep dasar robot yang berkembang di abad ini. Mesin pompa air merupakan
salah satu hasil penemuannya yang bermanfaat bagi umat manusia. Selain itu, Al-Jazari juga merupakan penemu mesin engkol dan roda bergigi. Nah, yang selanjutnya Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan muslim yang disebut sebagai bapak sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat sejarah, dan masih banyak lagi sebutannya. Yang selanjutnya adalah Al-Batani. Al-Batani itu merupakan ilmuwan muslim yang berasal dari Irak. Beliau ini dikenal sebagai ahli astronomi dan ahli matematika. Dan Al-Khwarizmi yang telah mengembangkan metode algoritma. Penemuannya dalam bidang matematika dan dipakai hingga saat ini adalah aljabar. Selain itu, trigonometri dan astronomi juga menjadi penemuannya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.